Horas, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah untuk saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Minggu ini kita masuk minggu kelima setelah Trinitatis, dengan tema Pergilah dan beritakanlah firman Allah. Sekaligus kita merayakan Pesta Parheheon Kaum Bapa GKPA tahun 2021. Dengan suatu pengharapan bahwa persekutuan kaum bapa akan semakin bangkit dan maju, serta selalu ambil bagian dalam setiap pelayanan di gereja. Ibadah kita hari ini yang melayani khusus dari persekutuan kaum bapa. Marilah kita doakan agar kaum bapa dapat mewariskan teladan kasih dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan dalam paragutan kita. Marilah kita siapkan seluruh keberadaan kita, hati dan pikiran untuk beribadah. Dengan sukacita kita memulai ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang surgawi. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan,
yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat kami menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ketujuh dan kedelapan dengan artinya. Beginilah bunyinya. Hukum ketujuh, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Untuk kepentingan kita, kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Dosa-dosaku di
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami, orang yang berduka oleh karena dosa kami ini. Meteraikanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kami, dan menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai kurban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah atas pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan liturgi yang dibawakan oleh beberapa anggota Persekutuan Kaum Bapa. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin." Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 49. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini,
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amin. Mari kita lanjutkan bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabarmu yang percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hidup yang berbuka puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kamu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, ini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka
telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Hidup Tuhan pada Yesus, Adonai, Adonai Tuhan, Lasau, Doa moluan,
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Marilah kita mendengarkan laporan pelayanan persekutuan kaum Bapa. Shalom. Selamat pagi kami ucapkan kepada Amang dan Inang Pendeta, para majelis, dan seluruh jemaat GKPA Penjernihan yang boleh beribadah di minggu pagi ini. Tidak lupa kami juga mau ucapkan selamat beribadah kepada kita, karena kita sudah memasuki kepada minggu kelima setelah Trinitatis. Ibadah minggu ini bertepatan dengan Minggu Perhayaan Ama di gereja kita. Perkenankan pada kesempatan yang indah ini, kami mewakili pengurus kategorial PKB, saya sebagai ketua menyampaikan terima kasih dan puji sembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia masih memperbolehkan kita semua boleh beribadah di minggu pagi ini secara online. Di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan tantangan dan dinamika semasa pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami mengucapkan selamat Parheheon kepada seluruh ama atau bapak di gereja kita. Kiranya semua ama boleh bangkit bersama-sama dengan jemaat dan gereja, semakin giat melayani dan semakin mendekat kepada Tuhan, serta semakin rajin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apalagi tema ibadah kita pada Parheheon kali ini, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan. Kiranya PKB ke depan boleh terus maju dan boleh ambil bagian secara aktif dalam setiap pelayanan di gereja kita, GKPA Perlagutan Penjernihan. Damang dainang songoni pe anak nami akan aposo nah hina holongan di Tuhan ta Yesus Kristus. Perjalanan pelayanan PKB dalam 1 tahun terakhir dimulai sejak tahun awal 2020 adalah sebagai berikut. Sepanjang tahun 2020, kategorial PKB dan jemaat Tuhan telah diberkati Tuhan boleh melewati berbagai kondisi dan situasi, baik itu situasi sukacita dan dukacita. Semua silih berganti. Kegembiraan dan air mata silih berganti terjadi pada kita semua. Dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, PKB boleh tetap diperkenankan melayani para ama dan gereja melalui program kerja sukacita dan dukacita yang masih memungkinkan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan gereja dan pemerintah. Kami mengakui bahwa sepanjang tahun lalu belum banyak pelayanan yang bisa terlaksana dari kategorial ini. Kendati kesempatan dan waktu itu selalu ada diberikan Tuhan kepada para bapak di gereja kita. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami dari kategorial PKB dan mewakili para bapak seluruhnya, memohon maaf kepada seluruh jemaat apabila masih ada pelayanan PKB yang masih belum baik dan mungkin tidak berkenan di hadapan amang dan inang jemaat yang terkasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, senantiasa menyentuh para bapak agar boleh terus maju dan bangkit sebagai anggota jemaat. Demikian juga perannya sebagai kepala keluarga, bapak bagi anak-anaknya, suami atau pasangan bagi istrinya masing-masing, juga yang terlebih imam di dalam keluarganya masing-masing. Lebih lanjut dapat kami sampaikan bahwa praktis selama 1 tahun terakhir semenjak awal tahun 2020, pelayanan kategorial PKB lebih difokuskan kepada pelayanan sermon. Hal ini dilakukan agar selama masa pandemi, para bapak tidak menjauh dari firman Tuhan. Yang terkasih para ama dan jemaat di KPA Penjernihan. Firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4 menyatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Juga firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan meminta, kendati dunia saat ini sedang didera oleh pandemi COVID-19,
Tuhan tidak menginginkan para ama larut dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan telah berfirman juga kepada kita, khususnya para ama, sekaligus mengingatkan kita semua kaum bapak, baik yang muda maupun yang sudah lansia. Pergunakanlah amang waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itulah firman Tuhan yang tertulis di Efesus 5 ayat 16. Kita harus memegang itu secara erat. Oleh sebab itu kami mengajak dengan penuh kasih, kiranya semua bapak di gereja ini, siapkanlah waktu kita amang, setiap hari Rabu malam, setiap minggunya. Mari amang, ikutlah dan hadirlah di sermon PKB sesuai dengan undangan sermon yang disampaikan setiap minggu melalui para amang dan inang Sintua wilayah, WAG wilayah, dan WAG Porkom. Karena kita manusia tidak dapat hidup hanya dari makanan saja, tetapi sebagai orang yang percaya, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah adalah makanan rohani yang wajib kita dapatkan dan kita raih, agar iman kita semakin kuat dan kita bisa menjalani bahkan melewati pandemi COVID-19 ini, yang selalu akan mencoba dan memperlemah keimanan kita, membuat hidup kita semakin tawar dan menjauh dari Tuhan. Kami yakin dan percaya pandemi COVID-19 boleh terjadi atas izin Tuhan, dan Tuhan mempunyai maksud tertentu agar kita semua kaum bapak semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan biarkan hidup kita larut dan semakin tawar amang. Mari kita bergiat melayani Tuhan lebih baik lagi, mendekatlah kepada Tuhan. Dalam mengisi parheon persekutuan kaum bapak tahun ini, di tengah pandemi COVID-19, tidak menghalangi kita, termasuk kami daripada PKB, untuk senantiasa memperkuat pelayanan kepada Tuhan dan kepada jemaat. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kategorial PKB mau menyatakan bahwa PKB telah menyiapkan 500 buah buku katekismus kecil atau katekismus namet-met yang ditulis dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Batak Angkola. Ini terjadi dan bisa berjalan atas kerjasama persekutuan kaum bapak bersama-sama dengan majelis dan PHP para Sintua wilayah. Nantinya buku katekismus kecil ini akan dibagikan kepada setiap keluarga jemaat kita melalui para Sintua wilayah mulai minggu ini. Tidak lupa juga, kami juga mau menyampaikan berita gembira. Kita akan bekerja sama dengan para guru-guru sekolah minggu, bahwa untuk semua anak-anak kita yang mulai dari kelas balita sampai dengan kelas remaja yang masih bersekolah minggu tahun ini, mereka semua akan memperoleh satu buku katekismus kecil sebagai buku pendukung bagi mereka yang dapat dibaca sehari-hari dan kemudian dimengerti, agar kita lebih memahami dan anak-anak kita terutama sebagai ahli waris kita dapat memahami dasar-dasar iman Kristen, sebagaimana layaknya GKPA adalah sebuah gereja Lutheran yang menekankan visi dan misinya sebagai gereja yang unggul melayani di masa depan. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami Naposo yang dikasihi Kristus, sebelum kami mengakhiri laporan PKB ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan amang dan inang pendeta, para majelis, jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, secara khusus kepada rekan-rekan pengurus PKB yang selama ini tetap setia melayani PKB dan membantu kami sebagai ketua dengan segala keterbatasan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tidak juga lupa kepada semua kawan-kawan PKB yang sepanjang tahun, mulai dari sejak awal pandemi COVID terjadi, selalu antusias mengikuti sermon PKB dan haus akan firman Tuhan. Kami juga memohon doa dan dukungan dari seluruh jemaat agar persekutuan kaum bapak dan bapak khususnya semakin rendah hati melayani Tuhan dan jemaatnya di masa-masa mendatang.
sebagai jemaat Tuhan, kita semua boleh ditetapkan dan diberikan semangat dan tidak kendor dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini yang kita belum ketahui kapan akan berakhir. Sebab kita punya Tuhan yang sungguh baik. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani pasal 13 ayat 5 yang juga realistis dan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena sejak awal Tuhan selalu mendampingi kita umatnya. Selamat Parheon, persekutuan kaum Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dapat kita baca di PDF di grup wilayah masing-masing. Saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah secara virtual ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah seluruh petugas pelayan ibadah minggu ini, untuk dapat memberikan yang terbaik bagi jemaat yang pagi ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit atau pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Inang Situa Nyonya Jenny Marpaung Siregar, keluarga Amang Henry Simanjuntak Siregar, keluarga Amang Hari Maskut Siregar Ritonga, Inang Nyonya Sarah Ingrid Marcelo Boru Siregar, Saudari Regina Pohan, keluarga Amang Sintua Henry Siregar Rambe, Inang Nyonya Grecia Nia Purba Ritonga, Saudari Sondang Hani Marpaung, Inang Nyonya Mas Niari Sihombing Tanjung, keluarga Amang John Tua Lumban Gaul Sitorus, keluarga Inang Nyonya Rika Pohan Nainggolan, keluarga Amang Michael Huta Barat Marpaung, keluarga Inang Nyonya Tiur Maida Siregar Siahaan, Inang Nyonya Paina Huta Suhut Simanjuntak, Amang Orlando Huta Suhut, Amang Christian Huta Galung, Inang Nyonya Dartini Ritonga Pane, Amang Maralo Silaen, Amang Sintua JH Siregar, Saudari Farida Asini Rohana Siregar, Inang Situa Nyonya Tiurma Siahaan Siregar, Saudara Sahat Marpaung, Amang Parto Pak Pahan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Angkatlah seluruh penyakit mereka Bapa, sehingga mereka dapat segera pulih dan sehat kembali untuk dapat beraktivitas memuji memuliakan nama-Mu. Siapapun anggota jemaat-Mu yang sakit hari ini, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan kesembuhan, pemulihan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli 2021. Ulang tahun kelahiran sebanyak 18 orang dan ulang tahun pernikahan sebanyak 4 keluarga. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Berikan berkat dan sukacita, kesehatan, panjang umur, sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Hari ini kami merayakan Parheheon Persekutuan Kaum Bapa. Berikanlah anugerah-Mu kepada seluruh anggota PKB agar semakin bersemangat untuk melayani Engkau melalui setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelayanan kaum Bapa semakin membawa sukacita dalam keluarga, gereja, dan masyarakat.
Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi seluruh kegiatan pelayanan di gerejamu ini. Kegiatan sermon, seksi dan kategorial, dan konseling yang sudah dijadwalkan di gereja. Walaupun dilaksanakan secara virtual, kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang direncanakan, sehingga dapat menyenangkan hatimu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk keuangan gereja dan setiap persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, dan ucapan syukur. Berkati setiap jemaat yang sudah memberikannya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung dan menopang pelayanan di perlagutan ini dan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Harapan Nainggolan MTH. Biarlah melalui firman yang kami dengar, kami semakin bertumbuh dalam iman percaya kami untuk sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan firman-Mu dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juga pemimpin pemerintahan negara kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin bangsa dan negara ini. Saat ini, pemerintah sedang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Karena tingginya angka kasus positif COVID-19 di Indonesia yang telah melampaui 20.000 kasus baru per hari. Tolong bangsa dan negara kami, Bapa, agar pandemi COVID-19 ini bisa berhenti dan dilewati sehingga kami kembali dapat hidup normal. Berikanlah berkat dan petunjuk-Mu agar pemerintah mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik. Ya Bapa, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di Parlagutan ini. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang sebagai dasar dari persembahan yang akan kita sampaikan, yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Saat memberikan persembahan 1 dan 2, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, ayat 1 dan 3. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta
supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, Manginang yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu hari ini yang sekaligus juga adalah parheheon, persekutuan kaum bapa. Pergilah dan beritakanlah firman Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau suatu saat kita ditugaskan pergi ke suatu daerah yang harus menempuh perjalanan jauh untuk kurun waktu tertentu, tanpa diperbolehkan untuk membawa barang-barang dan materi yang kita butuhkan seperti uang, makanan, pakaian, apa yang kita rasakan? Pasti setiap kita akan merasakan kesulitan. Bagaimana mungkin kita bisa pergi ke sebuah tempat tapi tidak membawa bekal apapun? Syukur-syukur kalau ada orang yang mengerti keadaan kondisi kita. Bagaimana jika sebaliknya yang terjadi? Amang Inang mungkin pasti pernah mendengar lagu Mardalanau, Mar Sada Sada.
gambaran anak rantau yang meninggalkan kampung halaman untuk berjuang memperbaiki nasib, pergi ke kota besar yang mungkin juga dalam segala keterbatasan yang dia punya. Lagu ini juga mungkin pernah dialami oleh beberapa di antara kita yang pernah merasakan sakitnya, sedihnya, perihnya menjadi anak rantau yang tidak punya apa-apa, tidak punya sanak keluarga, tidak punya bekal yang cukup, tapi harus bisa bertahan hidup. Nah, dalam teks ini Yesus juga mengutus murid-murid untuk pergi dalam arti berkeliling sambil berbuat baik. Yesus dalam teks ini menyertai perjalanan murid-murid dengan sejumlah nasihat, tapi sekaligus juga ada berbagai macam peringatan-peringatan. Para murid diutus untuk mewartakan kabar sukacita Allah, yaitu bahwa keselamatan sudah datang dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mereka diminta untuk mewartakan semangat kasih, dan karena itulah mereka diutus berdua-dua. Kenapa harus berdua? Kenapa tidak sendiri? Kenapa tidak berkelompok-kelompok? Tujuannya adalah supaya mereka bisa saling membantu dalam tugas dan sekaligus mengungkapkan semangat kasih mereka. Mengapa harus berdua-dua? Karena dalam keadaan berdua mereka bisa bertahan lebih kuat dibandingkan jika hanya seorang diri. Berdua juga memampukan seseorang untuk bisa menguatkan rekan yang lainnya. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian pula sebaliknya. Artinya perutusan Yesus berdua-dua kepada para murid menunjukkan kepada kita semua ada sebuah kerjasama yang saling menopang di antara kedua belah pihak itu. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah tugas dan pelayanan yang diembankan kepada para murid, termasuk kita yang ada pada zaman sekarang. Yang kedua juga dalam teks ini kita lihat bahwa para murid diberi kuasa atas roh jahat dan diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Pada zaman itu memang kerap kali sakit penyakit dihubungkan dengan yang namanya roh jahat. Maka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dikaitkan dengan kuasa atas roh jahat. Dan ini selalu dikaitkan dengan yang namanya pertobatan. Dan selain itu, menyembuhkan orang sakit juga itu berarti menguatkan kemauan yang lemah, menopang daya tahan yang lemah, menggerakkan tangan-tangan yang lemah untuk mereka tetap bisa berjuang. Maka rengkuhan Allah pada kerapuhan manusia dan respon manusia pada rengkuhan Allah itu adalah hakikat dari daya lenting kita yang beradaptasi sekaligus berkembang di tengah-tengah masa krisis seperti sekarang ini. Maka kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-murid ini adalah kuasa yang sungguh-sungguh bisa berguna, bermanfaat untuk menolong, untuk berkarya bagi orang lain. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka tidak boleh membawa bekal apapun kecuali yang sangat perlu buat mereka, yaitu tongkat dan kasut kaki untuk berjalan. Bekal mereka yang terpenting adalah kepercayaan mereka akan Yesus yang mengutus mereka. Bekal mereka adalah kepercayaan dan ketergantungan mereka kepada Allah sendiri. Dan hasilnya memang memuaskan. Banyak orang sakit yang disembuhkan, banyak roh-roh jahat diusir, dan selain itu Yesus juga mengajar para murid untuk senantiasa percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dari poin yang ketiga ini kita belajar bahwa ternyata ketergantungan dan kepercayaan kita kepada pemeliharaan Allah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan spiritualitas kita selaku orang-orang percaya. Yang keempat, dikatakan juga dalam ayat 10-13, jika mereka diterima di sebuah tempat, maka mereka harus tinggal di sana hingga menjelang perjalanan berikutnya.
Tapi jika mereka ditolak, mereka wajib keluar dan mengebaskan debu yang ada di kaki mereka. Maka tindakan ini adalah sebuah tanda bahwa tempat itu adalah daerah yang menolak pemberitaan Allah. Dan dengan demikian tempat tadi, tempat di mana mereka ditolak, menjadi tempat yang kafir. Maka apa yang dipaparkan dalam teks ini merupakan sebuah realitas pergumulan umat Tuhan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita, yang melukiskan bahwa penolakan demi penolakan terhadap berita Injil itu akan terus terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ternyata pengalaman yang tidak nyaman, pengalaman ditolak, itu bisa menjadi pengalaman setiap orang beriman, bahkan bagi Yesus sendiri. Tapi seharusnya pengalaman sepahit apapun, penolakan demi penolakan yang kita alami akibat pemberitaan Injil Yesus, harusnya tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus melayani Tuhan. Penolakan demi penolakan, pengalaman pahit tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Maka ada sebuah tulisan mengatakan begini: jika kita sibuk mencuci kaki orang lain, maka kita tidak punya waktu untuk melempar batu kepada mereka. Jika kita sibuk mencuci kaki orang lain, maka kita tidak punya waktu untuk melempar batu kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah bersandar pada kasih karunia Allah tidak semata bicara tentang membawa bekal yang serba sedikit, yang serba terbatas, yang serba kekurangan, tapi bersandar pada kasih karunia Allah juga terlihat ketika kita memiliki semangat pantang menyerah, terus maju saat kita ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, perutusan Yesus bagi murid-muridnya juga berlaku bagi kita hari ini yang mengaku diri percaya dan menjadi murid Yesus. Kita juga diutus oleh Allah untuk pergi mewartakan kabar gembira, membebaskan mereka-mereka yang tertindas, menyembuhkan mereka-mereka yang sakit, melakukan kebaikan bagi semua orang, membebaskan orang-orang dari kuasa-kuasa jahat. Maka tugas perutusan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 mengingatkan kita semua untuk kita juga mau memakai kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani, memakai kesehatan umur panjang yang Tuhan berikan bagi kita untuk membantu sesama, untuk meringankan beban, dan bukan untuk bersembunyi. Dan ingatlah bahwa Tuhan yang kita imani itu berdaulat atas segala sesuatu, dan kita akan abadi sampai pekerjaan Allah yang harus kita lakukan itu selesai di tengah-tengah muka bumi ini. Hari ini kondisi kita memang sangat memprihatinkan. Ada 3 wajah bumi kita saat ini, antara lain kita sedang mengalami yang namanya kekeringan spiritualitas. PPKM darurat mengajar kita untuk kembali melaksanakan ibadah secara online, secara live streaming, atau ibadah-ibadah keluarga di rumah masing-masing. Bukan tidak mungkin kenyataan pahit ini membuat sebagian orang mengalami yang namanya kegersangan, kekeringan secara spiritualitas. Maka di tengah-tengah kondisi itu kita perlu yang namanya kebangunan secara spiritualitas. Yang kedua, kita juga mengalami yang namanya kehausan sentuhan kemanusiaan. Kita tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa berinteraksi dengan lebih lama, kita tidak bisa berpelukan, dan itu mungkin bagi sebagian orang sangat menyakitkan, karena kita tidak bisa bersentuhan dengan orang-orang yang kita kasihi, mereka-mereka yang setiap saat berjumpa dengan kita, mereka-mereka yang di setiap hari Minggu mungkin menyapa kita dengan sapaan yang khas,
dalam konteks budaya kita masing-masing. Tapi hari ini, sepanjang 1 tahun ini tidak boleh lagi kita lakukan demi kesehatan kita semua. Dan yang ketiga, kita juga mengalami yang namanya fragmentasi sosial, friksi-friksi di tengah-tengah kita. Ada pengelompokan dalam kehidupan umat manusia. Maka dalam 3 wajah bumi tadi, kita diutus oleh Allah. Kita diutus untuk menyingkirkan yang namanya kegersangan secara spiritualitas, menghadirkan kebangunan secara rohani. Itu berarti gereja harus hadir di tengah-tengah kenyataan hidup umat manusia hari ini. Gereja harus menjadi jawaban atas pergumulan setiap umat Tuhan yang sedang dihadapi hari ini. Yang kedua, kita juga harus menghadirkan yang namanya sentuhan kemanusiaan, meski dengan cara yang berbeda. Sentuhan kemanusiaan kita tidak lagi secara tatap muka, secara langsung, tapi sentuhan kemanusiaan kita dilakukan secara online, secara live streaming di dunia maya. Dan yang ketiga, pengelompokan harus kita singkirkan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita semua adalah utusan Tuhan yang tidak hanya bekerja untuk diri kita sendiri, tidak juga bekerja seorang diri, tapi kita dipercayai oleh Tuhan, diberi tanggung jawab oleh Tuhan, sekaligus juga kita ditopang, dimotivasi, diikut sertakan, dan diberi visi oleh Dia yang mengutus kita. Pergilah dan beritakanlah firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, kepada segala makhluk di berbagai macam penjuru dunia. Hari ini secara sinodal GKPA merayakan pesta Pareheon, persekutuan kaum bapak, atau dulu kita sebut dengan istilah persekutuan ama. Seorang tokoh bernama Soren Kierkegaard pernah bertanya kepada seorang anak, mengapa dia menjadi Kristen? Anak itu menjawab, telah kudengar dari ayahku. Jawaban anak ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ada banyak hal yang pernah diberitahukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Dalam arti seorang ayah punya tanggung jawab untuk melanjutkan, untuk meneruskan pemahaman imannya kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, seorang bapak duniawi harus mampu menampilkan wajah bapak sorgawi. Selain itu, seorang bapak juga punya tugas dan tanggung jawab sebagai pengambil keputusan di tengah-tengah rumah tangga, sebagai penentu, sebagai pemimpin keluarga, bahkan sebagai pemimpin persekutuan, baik secara kultural maupun secara rohani. Makanya tidak mengherankan sejak awal pertumbuhan gereja Batak di Sumatera Utara, kekuatan figur seorang bapak itu sangat berperan dalam menata dan mengembangkan pelayanan. Awal-awal berdirinya gereja Batak di Sumatera Utara, para sintua, Forkhanger, itu semuanya laki-laki dan semuanya para bapak. Selain itu, seorang bapak juga berperan sebagai natua tuani huta. Artinya tugas seorang bapak adalah maniroi, dia menilik, pengawas. Kemudian mandasdas, apa itu? Dia tugasnya menghimbau, mengingatkan. Dan yang ketiga, menogu-nogu, membimbing agar masyarakat bisa memelihara nilai-nilai luhur ajaran agama dan adat istiadat. Itu dulu fungsi dan peranan kaum bapak. Tapi hari ini, beberapa kurun waktu terakhir ini, peranannya semakin berkurang. Bahkan kehadirannya hanya sekitar 10% di dalam kehidupan bergereja. Berbanding terbalik dengan kehadiran kaum ibu, persekutuan perempuan yang menurut survei sekitar 65%, dan pemuda ada 25%. Maka Amang Inang pasti pernah mendengar lagu Didia Hoamong. Ya. Lagu ini juga menjadi soundtrack dalam perayaan Pareheon persekutuan kaum bapak hari ini.
Kalau dulu kita mengenal istilah ama namar sahala, ya, bapak yang berwibawa, karena itu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan itu dalam rangkaian pesta perayaan kaum bapa ini. Maka persekutuan kaum bapa harus menjadi partukoan. Partukoan itu berarti menjadi tempat belajar melalui diskusi tentang firman Tuhan. Jadi indah be persekutuan kaum bapa oleh mar catur, mar gaplek, mar bola, nena. Tapi PKB itu menjadi partukoan, menjadi tempat belajar melalui diskusi tentang firman Tuhan. Pendidikan anak, informasi kerja, dan hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Artinya persekutuan kaum bapa bisa menjadi pusat data kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah peranan kaum bapa sangat penting sekali dalam kehidupan bergereja, berkeluarga, bahkan bermasyarakat. Karena tanpa kehadiran seorang bapa, wibawa, sahala keluarga itu akan sirna atau hilang. Makanya ada istilah orang Batak mengatakan kematian seorang bapak itu disebut maponggol ulu, kepalanya terputus. Yang kedua, dari sisi kultur, seorang bapak, seorang ama itu berperan sebagai pengambil keputusan tadi saya katakan, decision maker di tengah-tengah rumah tangga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Peranan ini harus dijaga dengan baik. Dan yang ketiga, tanpa kehadiran ama, pasti semua kegiatan adat istiadat tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Hampir semua parhata, raja adat itu laki-laki, tidak ada perempuan. Maka tanpa kehadiran bapak, peranan ini akan timpang dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Karena itu perlu pelayanan yang bersifat edukasi dan bukan hanya sekedar bersifat sosialisasi. Kalau sosialisasi itu pelayanannya hanya core, sermon, PA. Tapi pelayanan yang bersifat edukasi itu berarti pelayanan yang bersifat intens, yang berkesinambungan terus menerus. Kemudian pelayanan ini juga merangsang sikap kritis, tapi ada sikap kreatif dan sikap terbuka di dalamnya. Maka pelayanan persekutuan kaum bapa dalam pesta perayaan kali ini setidaknya menyangkut 3 hal. Yang pertama, pelayanan persekutuan kaum bapa harus menjadi pelayanan yang adaptif, beradaptasi dengan keadaan, dengan pandemi COVID-19. Yang kedua, pelayanan persekutuan kaum bapa harus menjadi pelayanan yang solutif, selalu memberikan solusi-solusi baru, solusi-solusi yang kreatif. Dan yang ketiga, persekutuan kaum bapa harus mampu membangun kolaborasi dengan unsur-unsur lain, kategorial yang ada di tengah-tengah gereja kita. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suatu ketika, dalam sebuah peristiwa cerita disampaikan, ada visualisasi tentang bagaimana Allah menciptakan seorang ayah. Ya, ketika Allah menciptakan seorang ayah, lalu ada seorang malaikat yang memperhatikan dengan terheran-heran dan dengan saksama. Ketika Allah menciptakan seorang ayah, dia membuat ayah itu tinggi, lalu malaikat komplain, Tuhan, kenapa engkau membuat ayah itu begitu tinggi? Nanti dia tidak bisa main kelereng dengan anak-anaknya. Lalu Tuhan menjawab, kalau dia tidak tinggi, kepada siapa anak akan memandang ke atas, menggantungkan cita-citanya. Lalu yang kedua, Allah membuat bahu yang lebar dalam diri seorang ayah. Malaikat bertanya, kenapa bahunya begitu lebar, Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, bahu yang lebar diperlukan supaya dia bisa menggendong anaknya. Lalu kemudian Tuhan menciptakan kaki yang besar untuk seorang ayah. Lalu malaikat protes, jangan terlalu besar Tuhan kakinya, nanti kakinya bisa menginjak anaknya. Lalu kata Tuhan, kaki ayah yang besar itu akan menarik hati si anak untuk bisa berjalan seperti ayahnya. Lalu kemudian proses penciptaan ini masih terus berlangsung sampai tengah malam, dan Tuhan masih terus menyelesaikannya. Tapi ketika Tuhan akan pergi mau
menyelesaikan itu, tiba-tiba Tuhan menitikkan sesuatu pada mata sang ayah. Malaikat bertanya, "Apa itu Tuhan?" Kata Tuhan, "Itu adalah air mata seorang ayah, supaya ayah bisa meneteskan air mata sedih ketika melihat anak-anaknya menjadi orang yang sia-sia. Atau justru seorang ayah akan meneteskan air mata bahagia ketika melihat anak-anaknya menjadi orang yang berguna." Bangkitlah persekutuan kaum bapak, bangkitlah punguan ama, jadilah imam di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada minggu hari ini. Kembali kami diingatkan atas tugas perutusan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tugas perutusan itu belum selesai, hanya tinggal di para murid-murid Yesus, tapi juga diteruskan kepada kami yang masih hidup, yang masih ada sampai hari ini. Maka biarlah kami juga boleh meneruskan tongkat estafet itu sebagai pribadi, sebagai seorang pelayan, sebagai siapapun kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil bagian, mengambil peran, mengambil fungsi masing-masing, agar pemberitaan firman Allah boleh terus bergema di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Meski kami sadar ada banyak tantangan dan pergumulan, ada banyak hambatan yang akan kami hadapi, tapi sebagaimana janji Yesus kepada para murid, Yesus akan menyertai para murid, maka Yesus juga akan menyertai perjalanan kehidupan kami, memberikan kepada kami kuasa untuk menyembuhkan orang, untuk menguatkan mereka, untuk menopang mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang berbeban berat, mereka-mereka yang putus asa, mereka-mereka yang kehilangan pengharapan. Biarlah Tuhan kami boleh hadir dalam kehidupan umat-Mu yang juga sangat membutuhkan topangan. Kami juga menyadari bahwa dalam setiap tugas perutusan itu kami perlu bergantung, berserah kepada Tuhan sebagai pribadi yang mengutus kami, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan kepintaran kami, tidak mengandalkan kehebatan kami, tapi kami hanya mengandalkan kekuatan Tuhan semata. Terima kasih Bapa untuk semuanya, secara khusus untuk persekutuan kaum Bapa GKPA, dan lebih khusus lagi di GKPA Penjernihan yang hari ini boleh merayakan pesta Pareheon. Diberkati Tuhanlah setiap anggota persekutuan kaum Bapa, supaya mereka boleh menjadi ama namar sahala, Bapa yang berwibawa di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Mereka boleh menjadi figur, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi imam di tengah-tengah keluarga, membawa setiap anggota keluarganya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Maka meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.
membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikasih oleh Tuhan, Ibu Bapak yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tetap jaga kesehatan. Doa kami Amanginang yang sedang dalam keadaan sakit, kelemahan fisik, terpapar COVID-19 diberkati oleh Tuhan pengobatan dan pemulihannya sehingga dapat kembali seperti sedia kala. Selamat Pesta Pareheon Persekutuan Kaum Bapak GKPA, secara khusus GKPA Penjernihan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas Madihita Saluhut.